Halo, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Untuk hari ini, kita akan coba bahas Toys, Sunindo Adi Persada. Emiten ini telah 2 kali arah, yaitu pada tanggal 15 dan pada hari ini, tanggal 16. Dan kita lihat dari tanggal 13 hingga tanggal 16 terjadi distribusi. Dan emiten ini juga telah melewati resistannya, yaitu di 260, di mana 260 sekarang telah berubah menjadi support emiten ini. Dan untuk area resisten berikutnya tentunya berada di 457. Namun menurut saya jauh lebih bijak ketika teman-teman memasang setting sell di 322. Hati-hati teman-teman, karena terlihat adanya gap di emiten ini antara tanggal 15 dan tanggal 16, di mana harga terendah emiten ini pada tanggal 16 ini berada di 234, sedangkan harga tertingginya berada di 230 pada tanggal 15. Hati-hati, biasanya gap akan segera ditutup, dan ini sudah menjadi suatu kebiasaan. Dan kalaupun besok ternyata lompat kodok, teman-teman, menurut saya amannya seperti yang saya bilang tadi, teman-teman bisa memasang setting sell di 322. Semoga besok langsung bergerak lagi menuju ke resistan tertingginya atau menuju ke harga arah tertingginya. Tapi saya sebenarnya jauh lebih suka kalau teman-teman itu bermain aman di emiten ini, dan kita berharap emiten ini dapat kembali lompat kodok seperti yang terjadi hari ini, yaitu opening langsung di 8%. Jadi langsung naik ke harga 250. Untuk amannya, menurut saya teman-teman bisa langsung masang setting sell. Tentunya teman-teman yang sudah berada di dalam itu di 290. 290 ke harga closingnya di 286, itu berarti ada kenaikan 1,3%. Yang kita harapkan di sini adalah yang terjadi lompat kodok, langsung kenaikan harga langsung jauh melebihi dari harga 290 yang saya sempat ucapkan tadi sebagai harga untuk setting sell. Tetap berhati-hati karena di emiten ini masih ada gap di tanggal 16 dan tanggal 15. Tetap dipantau teman-teman jika teman-teman sudah masuk ke emiten ini. Bapak Bekasi Asri pemula, emiten ini secara monthly memang cukup baik. Kalau kita lihat dari bulan 8 naik hingga 34%, dan di bulan berikutnya emiten ini bulan 9 naik hingga 47%, dan di bulan 10 naik hingga 6%, bulan 11 naik hingga 51%, dan di bulan 12 ini naik hingga 21%. Untuk pergerakan emiten yang seperti ini, baik volume transaksi tinggi maupun volume transaksi rendah, dan tetap terjadi kenaikan, maka menurut saya selama emiten ini tidak closing di harga 50, maka emiten ini masih berpotensi setidaknya kita tektok nanti di bulan 1 untuk mengambil cuan yang secukupnya. Namun tetap berhati-hati, karena ketika emiten ini memiliki volume transaksi yang semakin menurun, maka harga 50 tentu akan sangat mudah untuk disentuh kembali oleh emiten ini. Emiten ini tidak cukup aman jika melihat dari volume transaksinya yang terkadang naik, terkadang hingga 1 juta, namun terkadang juga hanya puluhan ribu. Maka menurut saya teman-teman memang harus main cepat di emiten ini, dan lebih baik teman-teman tektok saja di emiten ini tanpa menunggu
momentum yang akan terjadi selanjutnya. Kalaupun teman-teman ternyata bisa mendapatkan seperti tanggal 2 bulan 11 tahun 2021, menurut saya itu merupakan suatu keberuntungan yang sangat luar biasa. Namun jika teman-teman tidak mendapatkan momentum yang seperti itu lagi, dan sebaiknya saran saya, teman-teman tektok saja emiten ini. Dan seperti yang teman-teman lihat sekarang, emiten ini ternyata closing di harga ARB, maka tidak disarankan untuk mengakumulasi emiten ini saat berada di harga ARB. Kita tunggu pantulannya teman-teman, baru kita coba untuk memastikan kembali apakah emiten ini akan mantul pada esok harinya. Kurang lebih seperti itu bertransaksi di emiten yang terkadang memiliki volume transaksi tinggi dan terkadang sama sekali hampir bisa dibilang tidak begitu banyak transaksi yang terjadi dalam satu hari di emiten ini. KBAG closing di 6% di harga 83. Kita lihat dalam 3 hari emiten ini sempat turun, dan tanggal 15 kemarin di harga ARB, tanggal 14 di harga ARB, dan tanggal 13 sama di harga ARB lagi, dan sekarang sepertinya akan mengikuti transaksi yang terjadi tanggal 9 bulan 12 dan tanggal 10 bulan 12. Kita harapkan terjadi momentum yang sama, tapi jika teman-teman melihat di sini pada tanggal 9 sendiri terjadi distribusi dengan volume 12 juta lembar, dan hari ini juga sama, volumenya 9 juta lembar, dan terjadi distribusi di emiten ini. Dalam kondisi yang seperti ini, apalagi harga masih harga receh, teman-teman, sebaiknya teman-teman, terutama untuk teman-teman yang sudah masuk tadi, bisa memasang setting sell di 84. Bermain cepat dan bermain aman, menurut saya itu jauh lebih baik daripada kita mengambil risiko jika emiten ini ternyata di bawah koreksi lagi. Kita ambil momentumnya dan kita cuan secukupnya saja di emiten ini. Untuk volume sudah cukup oke, jika kita lihat bahwa volumenya jauh lebih baik hari ini dibanding 2 hari yang lalu. Tetap ada risiko jika teman-teman mencoba melakukan trading di emiten ini. Buka hari ini terkoreksi lagi, tadi sempat turun ke harga terendahnya di 443 dan closingnya mampu di 459. Hati-hati teman-teman, karena buka sekarang menurut saya memiliki support yaitu di 426, yang mana menurut saya 246 ini berpotensi akan disentuh lagi, mengingat emiten ini menurut saya, oke, kita lihat saja dari sini teman-teman. Distribusi selalu terjadi di emiten ini dan akumulasi menurut saya sangat kecil dan tidak begitu banyak. Akumulasi yang terjadi di tanggal 8 bulan 12. Lalu setelahnya distribusi bertubi-tubi. Saran saya nanti dulu jangan dulu mengakumulasi emiten ini ataupun mencoba mengambil momentumnya. Tapi buat teman-teman yang merasa yakin bahwa teman-teman bisa cuan sedikit demi sedikit di emiten ini, silakan, tapi harus tetap hati-hati dan terus dipantau. Ada baiknya memang cukup ambil cuan secukupnya dan pergi mencari emiten lain. Dan hati-hati, ada potensi emiten ini akan kembali menyentuh supportnya di 426. Tetap ada risiko jika teman-teman ingin bertransaksi di emiten ini, karena ketika volume transaksi sudah mulai turun, maka di situ ada potensi emiten ini juga akan terjadi koreksi. Menurut saya seperti itu teman-teman. BSML, Bintang Samudra Mandiri, saya melihat emiten ini openingnya di 130 dan terendahnya di 130, sempat menyentuh 157 dan kembali koreksi, namun closing masih mampu di harga arah, yaitu di 157 kembali. Nah, untuk teman-teman yang emiten yang bergerak seperti ini, teman-teman, sebaiknya teman-teman harus menjaga, walaupun saya lihat
Dari data RTI di sini kepemilikan sahamnya cukup merata, di mana PT Go Life Investment Capital itu memiliki 54% dan untuk masyarakat di sini hanya memiliki 20%. Sisanya ada Nengah Rama Gautama itu memiliki 14% dan beberapa perorangan lainnya memiliki 4%, 4%, dan 4%. Jadi menurut saya dengan pergerakan emiten yang seperti ini dan tadi sempat turun juga koreksi namun akhirnya closing sempat mampu diarah teman-teman, sebaiknya teman-teman harus tetap menjaga emiten ini pergerakan besok hari. Semoga besok hari emiten ini langsung lompat kodok ataupun tidak lama, mungkin hanya membutuhkan waktu sekitar 3-5 menit untuk bisa arah di emiten ini. Dan sebaiknya teman-teman harus siap jika ternyata emiten ini dilepas dan kembali goyang harganya. Tetap dipantau buat teman-teman yang tadi akhirnya sukses bisa masuk ke emiten ini dan mampu mengakumulasi dengan banyak lot. Karena saya lihat di sini ada teman-teman yang ternyata mengakumulasi hingga 2.500 lot, ada yang 1.000 lot, ada yang 2.000, ada yang 4.000, ada yang sampai 12.000. Jadi menurut saya emiten ini besok masih akan mampu kembali naik ke harga tertingginya, tapi menurut saya memang harus tetap dipantau supaya teman-teman tidak terjebak di emiten ini. Tetap batasi risiko dan saya ucapkan selamat menikmati cuan karena emiten ini besok masih berpotensi bergerak di zona hijau. SWOT hari ini mampu naik hingga 2%. Tadi sempat berada di harga tertingginya di 10% di 194 dan emiten ini closing di 180 dengan volume transaksi hingga 2,7 juta lembar. Dan kita lihat ternyata emiten ini ada kecenderungan volume transaksi bisa turun cukup drastis. Kita lihat tanggal 19 bisa sampai 2 juta dan pada tanggal 10 ternyata hanya sekitar 600-an saja, 600.000 lembar saja. Dan jika teman-teman bertemu dengan emiten yang seperti ini, saran saya memang harus bermain cepat, teman-teman. Dimana kalau kita lihat di sini, emiten ini closing di 180, maka menurut saya teman-teman bisa memasang target sell itu di 182 untuk amannya bermain di emiten ini. Lalu kembali memantau emiten ini apakah akan kembali koreksi atau tetap berkomitmen untuk bisa mencapai resistannya di 200. Kita lihat besok teman-teman, kita bermain cepat karena menurut saya bermain di LQ jauh lebih menjanjikan di bulan Desember ini. Dan jika teman-teman bermain di saham seperti SWOT, menurut saya cara teramannya adalah seperti yang saya utarakan tadi. Tetap batasi risiko dan bermain cepat jika teman-teman telah mengakumulasi emiten ini. Weton yang hari ini closing di 276, kenaikan 1%, dan tadi sempat koreksi di 268. Hari ini naik 1,47 dan terlihat di sini asing melakukan distribusi. Jika kita lihat dari data transaksi emiten ini memang terlihat adanya jual dan beli yang dilakukan oleh asing di emiten ini. Namun jika saya melihat lagi ke chart bulanan emiten ini, saya melihat ada pembalikan pergerakan dari emiten ini yang mana sempat minus hingga 4% dan sekarang minusnya tinggal 0,72. Dari pergerakan ini saya meyakini bahwa hingga nanti
Di akhir Desember, emiten ini masih berpotensi akan menuju 287 hingga menuju ke resistan di 310. Tetap dipantau jika teman-teman ingin melakukan akumulasi di emiten ini, dan pastikan teman-teman mengakumulasi tidak langsung all in, tapi secara bertahap untuk memudahkan teman-teman mengambil keputusan selanjutnya di emiten ini. Untuk supportnya berada di 264 dan 241. Menurut saya emiten ini masih akan mampu hingga akhir Desember nanti menyentuh 310. Hingga nanti kita akan lihat apa yang akan terjadi emiten ini. Dan kita lihat pergerakannya emiten ini selanjutnya di bulan Januari. Pertama, lancar Tama Sejati. Emiten ini tadi sempat naik hingga 11% di 68 dan closingnya kembali ke 0%. Kita lihat dari data RTI teman-teman. Untuk Tama sendiri, saya coba lihat dulu, dan memang benar ada transaksi yang menyebabkan emiten ini naik dengan average price-nya berada di 62,30 dan emiten ini ternyata closing di 59. Maka menurut saya volume transaksi hingga sekitar 1 jutaan lembar, maka menurut saya emiten ini akan berpotensi seperti transaksi yang akan terjadi pada tanggal 4 bulan 11 tahun 2021, di mana emiten ini mampu lompat kodok. Dan saran saya, jika terjadi lompat kodok seperti ini teman-teman dari sekarang bisa melakukan setting sell di harga 60. Kita lihat karena emiten ini sendiri average price-nya berada di 62,30. Saya rasa seperti itu untuk bermain amannya, dan pastikan teman-teman sudah memasang setting sell di emiten ini. PTPP teman-teman, jika kita melihat dari chart bulanan, emiten ini memang terjadi koreksi, di mana pada bulan 10 emiten ini sempat terjadi kenaikan 10%, dan pada bulan 11 sempat naik hingga 9% dan closingnya koreksi hingga minus 6%. Dan sekarang di bulan 12 ini hanya naik 3% dan telah koreksi 6%. Volume transaksi yang semakin menurun menurut saya membuat emiten ini berpotensi koreksi hingga akhir tahun ini teman-teman. Walaupun secara histori emiten ini selalu naik di bulan 12. Kita lihat di tahun 2020 dan tahun 2019, begitu juga di tahun 2018 emiten ini naik hingga 11%, namun closingnya koreksi hingga 2%. Namun di bulan satunya emiten ini naik hingga 35%. Dan jika kita melihat dari volume transaksinya teman-teman, tentu teman-teman bisa melihat di bulan 1 hingga di bulan 5, ternyata volume transaksi di emiten ini terjadi penurunan, maka volume transaksi tersebut juga membuat emiten ini menjadi koreksi. Dan kita lihat volume transaksi naik itu di bulan 9, sehingga di bulan 10 emiten ini mampu naik hingga closingnya di plus 10%. Kita lihat kembali koreksi dengan volume transaksi yang menurun. Jadi saran saya untuk emiten seperti ini, teman-teman harap bersabar. Kita lihat apakah akan ada volume transaksi yang cukup besar di emiten ini untuk bisa mendongkrak dan menaikkan PTPP dari closing yang hari ini di 1055 hingga dapat kembali ke area 1400-an.
Harap bersabar dan berhati-hati jika teman-teman ingin mengakumulasi emiten ini. Multipolar, jika teman-teman melihat chart monthly yang saya sajikan, terlihat bahwa emiten ini telah naik hingga 20% selama di bulan 12 ini, dan sekarang tersisa hanya tinggal 3% saja. Dan teman-teman lihat volume transaksi antara bulan 11 dan bulan 12 telah mendekati hampir sama kurang lebih teman-teman. Di bulan 11 itu berada di 43 juta lembar, dan di bulan 12 juga sudah di 43 juta lembar, namun masih kurang sekitar 250 ribu lembar lagi untuk sama transaksinya antara bulan 11 dan bulan 12. Dan jika volume transaksi di bulan 12 ini ternyata lebih besar, maka emiten ini berpotensi akan terjadi kenaikan sama seperti di bulan 9 tahun 2021, di mana emiten ini mampu naik hingga 20%. Jadi teman-teman yang melihat bahwa emiten ini masih berpotensi terjadi kenaikan, kita lihat saja apakah volume transaksi pada bulan 11 hingga 12 ini, dan 12 ini jauh lebih baik daripada bulan 11, maka emiten ini akan berpotensi terjadi kenaikan sama seperti atau kurang lebih hampir sama seperti bulan 9 tahun 2021. Kita tunggu volume transaksi, dan teman-teman harus pastikan lagi bahwa emiten ini harus setidaknya closing nanti di akhir bulan tetap di zona hijau. Menurut saya seperti itu teman-teman. Kita lihat selama bulan 12 ini, dari tanggal 16 bulan 11 hingga sekarang, volume transaksi selalu dijaga di range kurang lebih sekitar 2 juta lembar untuk transaksi dari tanggal 16 hingga tanggal 16 bulan 12 ini. Tetap dipantau emiten ini. Dan kita lihat lagi emiten yang satu lagi, termasuk salah satu anak dari salah satu konstruksi BUMN, yaitu PP Presisi. Emiten ini memang telah diakumulasi dari tanggal 7 bulan 12 hingga tanggal 16 bulan 12 ini teman-teman. Dan kita lihat memang volume transaksi semakin menurun semenjak bulan 9, lanjut ke bulan 10 dan bulan 11 dan bulan 12, volume transaksi selalu turun di emiten ini. Maka daripada itu, untuk teman-teman yang berharap emiten ini naik, kita tunggu saja apakah hingga nanti pada bulan 12, akhir bulan 12, emiten ini mampu naik dengan volume transaksi setidaknya jauh lebih baik daripada volume transaksi di bulan 11. Jika memang belum, teman-teman bisa mengambil momentumnya saja di bulan 1 nanti. Dan saya merasa ketika nanti sampai di bulan 1, emiten ini akan mampu bergerak seperti yang terjadi pada bulan 9 tahun 2020, di mana volume transaksi terjadi jauh lebih baik hingga terjadi kenaikan 2%, dan di bulan berikutnya emiten ini akhirnya naik hingga 63%. Kita tunggu itu teman-teman, dan selalu pantau volume transaksi. Jika tidak terjadi volume transaksi yang jauh lebih baik, sebaiknya teman-teman menghindari dulu atau melakukan wait and see di emiten ini. LPKR, pergerakan emiten ini secara chart bulanan sepertinya kurang begitu menarik teman-teman dengan update terbaru yang ada sekarang ini, di mana emiten ini memiliki volume transaksi yang selalu menurun di tiap bulannya. Dengan pergerakan seperti ini, menurut saya emiten ini akan terjadi pantulan tentunya. Dia akan berpotensi bahwa emiten ini naik, yaitu di bulan Januari. Terlihat di sini teman-teman, volume transaksi yang terus menurun
dari bulan 10, 11 hingga bulan 12 ini. Maka kita berharap adanya pergerakan seperti yang terjadi di bulan 4 tahun 2020 dan bulan 5 tahun 2020, di mana volume transaksi terjadi kenaikan dan emiten ini mampu closing di zona hijau. Selama tidak terjadi kenaikan yang cukup signifikan dan volume transaksi yang tidak memadai, sebaiknya teman-teman berhati-hati jika bertransaksi di emiten ini. Saya cek dulu untuk LPKR sendiri. Emiten ini terakhir membagikan dividen itu pada tahun 2018 dan setelahnya tahun 2019 hingga tahun 2021 ini emiten ini masih belum dapat membagikan dividen pada pemegang sahamnya. Namun secara pergerakan per bulannya, emiten ini selalu terjadi kenaikan 4% di bulan 12 dan 7% di bulan 11 dan 16% di bulan 10. Teman-teman yang suka bermain di monthly bisa melakukan strategi mengambil cuan secukupnya pada momentum bulanan. Menurut saya seperti itu teman-teman. Tetap dipantau dan batasi risikonya. Di emas, nampak terjadi distribusi dalam satu bulan ini di mana sempat naik hingga 4% dan closingnya di 194 yang mana ini berarti telah terjadi minus hingga 11%. Emiten ini memang dalam beberapa hari kemarin terjadi distribusi dari tanggal 10 hingga tanggal 16 kemarin, bahkan sebelumnya tanggal 3 hingga tanggal 8 sempat terjadi akumulasi pada tanggal 9 bulan 12, tapi setelahnya emiten ini terjadi distribusi di emiten ini. Dan untuk kondisi yang seperti ini teman-teman, memang volume transaksi di bulan ini sudah jauh lebih baik daripada volume transaksi di bulan 11. Maka kita tunggu saja emiten ini kembali koreksi. Yes, kita tunggu saja teman-teman, karena terlihat pergerakannya emiten ini masih berpotensi akan bearish, melanjutkan bearishnya. Jadi saran saya untuk teman-teman yang masih di luar, yang belum mengakumulasi emiten ini, teman-teman bisa tunggu emiten ini tentunya di range 173 hingga di range support berikutnya yaitu di 120. Kita harapkan emiten ini mampu menyentuh ke 173 supaya kita dapat menentukan apakah emiten ini akan berpotensi turun lagi, dan kita lihat saat emiten ini terjadi pantulan, maka disitulah kita mengambil momentum untuk mencoba cuan di emiten ini. Karena terlihat dalam bulan ini volume transaksi sudah jauh lebih baik daripada bulan 11 kemarin. Tetap batasi risiko. MAPI secara volume transaksi emiten ini jauh menurun dibandingkan volume transaksi di bulan 8, 9, 10, dan 11. Nah, untuk volume transaksi yang semakin tipis seperti ini, saran saya teman-teman tidak dulu mengakumulasi emiten ini dan jauh lebih mencoba bersantai karena masih ada momentum yang akan terjadi di bulan 1 untuk emiten ini. Kita lihat teman-teman di tiap bulannya saja, walaupun emiten ini koreksi, emiten ini mampu naik hingga 17%, lalu 47%, lalu 19%. Dalam kondisi bearish juga, emiten ini masih mampu hingga 8%. Untuk yang seperti di bulan 7, ini adalah kondisi bearishnya teman-teman, emiten ini masih mampu naik hingga 12%. Jadi teman-teman bisa mengambil momentumnya saja, momentum saat terjadi transaksi di bulanan. Tiap bulannya, minim-minimnya emiten ini, yaitu pada bulan 5 tahun 2021, emiten ini masih mampu naik hingga 1,88. Yang tentunya dengan kondisi yang sempat bearish seperti di bulan 11, emiten ini masih mampu naik hingga 3%. Jadi menurut saya,
Ketika di bulan 1 nanti emiten ini masih akan berpotensi naik hingga lebih dari 6% dari harga closing di bulan 12. Kita lihat saja dan dipantau dan teman-teman pastikan lagi apakah emiten ini menjadi layak untuk teman-teman melakukan trading di emiten ini. Hill Medicaloka Hermina, emiten ini sempat koreksi di bulan 12 ini hingga 2% dan harga tertingginya terjadi kenaikan 10% dan closingnya masih di 9%, teman-teman. Memang volume transaksi tidak jauh lebih baik, tapi walaupun begitu karena adanya pergerakan naik di emiten ini, maka menurut saya ketika nanti di bulan 1 emiten ini akan berpotensi naik kembali. Kita lihat teman-teman seperti yang terjadi di bulan 3 tahun 2021, volume transaksi tidak jauh lebih baik daripada bulan yang sebelumnya. Di bulan 2, emiten ini mampu naik hingga 20% dan pada bulan 4-nya emiten ini naik kembali hingga 9%. Tetap dipantau dan dijaga untuk pergerakan emiten ini. Carwe, ICTSI Jasa Prima, emiten ini naik hingga 12% dan closingnya hanya terjadi kenaikan 1%. Dengan average price-nya ternyata berada di 103, maka menurut saya emiten ini cocok dilakukan scalping, di mana teman-teman bisa memasang setting sell di 99 untuk esok hari. Bermain cepat teman-teman, kita lihat volume transaksi juga sudah semakin baik. Emiten ini memiliki volume transaksi hari ini hingga 365.000 lembar atau 300.000 lembar, teman-teman. Ini jauh lebih baik daripada volume transaksi yang terjadi di satu hari sebelumnya. Jadi menurut saya untuk transaksi yang terjadi hari ini, teman-teman bisa melakukan scalping untuk esok hari, yaitu memasang setting sell di 99. Yang kita harapkan tentu terjadinya lompat kodok di emiten ini, hingga teman-teman bisa mendapatkan cuan yang cukup maksimal. Saya rasa cukup sekian teman-teman, terima kasih atas waktunya, tetap hati risiko, salam cuan.